Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurhalisah dengan NIM 22101161200001. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian cerpen, unsur-unsur cerpen, struktur cerpen. Video ini adalah video untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pembelajaran daring. Selamat menyaksikan. Masuk ke rumusan masalah yang pertama, yaitu pengertian cerpen. Nah, cerpen itu menurut Murhadi dan Hasanuddin dalam Rahmani 2021 halaman 25 mengatakan cerpen adalah karya fiksi atau rekaan imajinatif dengan mengungkapkan satu permasalahan yang ditulis secara singkat dan padat dengan memiliki komponen atau unsur struktur berupa alur atau plot, set latar, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, tema, dan amanat. Ciri-ciri cerpen itu ada 5. Yang pertama, jalan ceritanya lebih pendek dari novel. Jadi cerpen itu berbeda dengan novel. Kalau novel itu kita tahu novel itu halamannya itu lebih banyak daripada cerpen. Kalau cerpen hanya terdiri dari 1000 kata atau lebih. Sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, jadi katanya itu maksimal itu 10.000 kata. Biasanya isi cerita cerpen itu berasal dari kehidupan sehari-hari. Yaitu contohnya saja biasanya orang membuat cerpen itu dari pengalaman dia sehari-hari. Tidak menggambarkan semua kisah pada tokohnya. Hal ini karena dalam cerpen yang digambarkan hanyalah bagian yang penting-penting saja. Yang terakhir adalah tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaian. Yang keenam ada pemakaian kata yang sederhana dan ekonomis atau mudah dikenal oleh pembaca. Jadi tidak menampilkan kata-kata yang ilmiah seperti itu. Yang ketujuh ada kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan alur dari cerita tersebut. Yang kedelapan, hanya untuk satu kejadian saja yang diceritakan. Jadi dalam cerpen itu hanya satu kejadian saja. Yang ke-9 yaitu memiliki alur cerita yang tunggal, artinya hanya berfokus pada satu permasalahan dan tidak memiliki cabang. Penokohan pada cerpen sangatlah sederhana, tidak mendalam serta singkat. Iring berjalannya waktu, cerita pendek ini mengalami perkembangan. Nah, menurut Nurgiantoro 2002 dalam Hidayati 2010 halaman 94 mengatakan jenis cerpen itu hanya digolongkan berdasarkan jumlah kata. Cerpen yang pendek atau short story itu cerpen yang berjumlah 1-500 kata. Terus ada yang kedua, ada cerpen yang panjangnya cakupan atau middle short story yaitu 500-5000 kata. Yang ketiga ada cerpen yang panjang atau long short story itu 5000-10000 kata. Masalah yang kedua ada unsur-unsur cerpen. Nah, menurut Nurgiantoro 2018 halaman 23 beliau berpendapat bahwa cerpen mempunyai unsur-unsur pembangun yang berupa unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Nah, diantaranya itu seperti tema, alur, tokoh, penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Nah, di bawah ini merupakan penjelasan mengenai unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Nah, tema adalah dasar cerita atau gagasan sentral atau ide pokok yang menjadi dasar dalam suatu karya sastra dan menghubungkan unsur-unsur lain dengan cerita. Tema memiliki peran penting dalam suatu cerita, namun unsur-unsur lainnya juga tidak kalah penting. Semua unsur saling berhubungan.
satu sama lain. Yang pertama ada tema. Nah, tema adalah dasar cerita atau gagasan atau ide pokok yang menjadi dasar dalam sebuah karya sastra. Tema ini juga menghubungkan unsur-unsur lain dalam cerita. Tema memiliki peran penting dalam suatu cerita. Nah, yang kedua ada alur dan plot. Nah, alur adalah rangkaian kronologis dalam cerita yang dibangun oleh urutan waktu. Dengan demikian, berdasarkan hal itu, maka kemudian dikenal alur yang bergerak runtut dari awal cerita hingga akhir, ataupun sebaliknya. Alur itu ada alur mundur dan alur maju. Plot merupakan bagian dari jalan cerita. Sama halnya seperti alur yang berfungsi memperjelas suatu masalah atau urutan permasalahan atau kejadian yang diatur secara sistematis, serta mengandung hubungan sebab akibat. Pengemasan alur atau plot dengan baik akan menjadikan sebuah cerita itu menjadi menarik dan kejutan bagi pembacanya. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Cara pengarang menggambarkan karakter tokoh yang dituliskan melalui kebiasaan, perkataan ataupun tindak tuturnya, serta perlakuannya, juga lingkungan di sekitarnya. Penokohan bukan hanya berfungsi memainkan jalan cerita, peran lainnya yaitu sebagai yang menyamarkan ide, plot, motif, dan tema semua unsur pembangun yang terdapat dalam cerpen tersebut. Yang keempat yaitu latar. Nah, latar ini membuat tentang tempat kejadian suatu cerita atau drama. Nah, suasana dalam cerita serta waktu yang dipergunakan dalam cerita tersebut. Latar atau setting ini bertujuan untuk menciptakan suasana, membuat cerita itu menjadi lebih hidup, atau memperbesar kejiwaan sebuah cerita. Nah, latar ini berfungsi juga untuk memberikan warna atau corak watak tokoh yang ada dalam cerita. Latar mengarah pada penggunaan tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa. Gaya bahasa adalah cara pengarang menyampaikan ceritanya. Sebagai contoh, ada pengarang yang menggunakan bahasa puitis, ada juga pengarang yang menggunakan bahasa yang lugas. Jadi gaya bahasa ini menjadikan ciri khas dari pengarang tersebut. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah cara bagaimana seorang pengarang itu memilih atau menempatkan kedudukan dirinya dalam suatu karya sastra. Sudut pandang ini juga disebut sebagai hubungan yang ada di antara pengarang dengan cerita rekannya, atau pengarang dengan pikiran dan perasaan para tokoh. Nah, sudut pandang adalah salah satu unsur pembangun karya sastra dan dalam intrinsik. Selanjutnya ada amanat. Nah, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang atau penulis kepada pembaca. Nah, amanat adalah sebuah ajaran, moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Seorang pengarang sadar atau tidak pasti menyampaikan amanat dalam karya sastranya. Amanat ini merupakan salah satu tujuan seorang penulis untuk menyampaikan pesan berharga kepada masyarakat atau kepada orang banyak. Selanjutnya ada struktur cerpen. Nah, struktur cerita pendek itu terdiri dari 3 bagian. Yang ketiganya adalah orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, orientasi itu berisi pengenalan latar cerita, yaitu waktu, ruang, dan suasana terjadinya konflik. Komplikasi merupakan urutan kejadian dalam cerita pendek. Setiap kejadian akan berhubungan dengan sebab akibat. Kejadian ini akan memunculkan konflik. Pada akhirnya, konflik akan mengarah pada klimaks, yaitu saat sebuah konflik mencapai tingkat
intensitas tertinggi. Yang terakhir ada resolusi. Pengarang, nah pada resolusi ini pengarang menceritakan penyelesaian dan konflik yang dialami tokoh. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan membagi kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 anggota. Nah, tugasnya itu yang pertama itu kalian coba simpulkan dari pemaparan materi dari saya tadi, lalu tulis dalam bentuk Word. Nah, setelah itu kalian bisa membuat sebuah cerita pendek ya minimal 1-500 kata. Nah, tugas cerita pendek ini yaitu tugas individu.